Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Ibu, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpah nikmat yang banyak kita rasakan, termasuk nikmat ngantuk ya Bu. Nikmat ya Bu kalau ngantuk. Nikmat ngantuk. Ya, ngantuknya aja nikmat terbalik tidurnya. Masya Allah. Ya, melek juga enak kan? Gitu, melek nikmat, ngantuk nikmat, tidur nikmat. Masya Allah. Itulah kalau sehat apapun nikmatnya. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang banyak kita rasakan merupakan anugerah dari Allah. Jangan lupa sikap kita bersyukur ya terhadap nikmat Allah. Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir Ramadan ini ada 5 amalan yang masih tersisa. 2 melanjutkan, 3 memang amalan yang hanya ada di 10 hari terakhir ya, dari Ramadan. Apa 2 melanjutkan? 1 puasa, 2 tarawih. Kenapa melanjutkan? Karena sudah diawali dari malam pertama, puasanya dari hari pertama. Ibu sekalian, waspadai sabda Nabi, peringatan bagi kita tentang puasa kita. Apa kata Nabi? Ya, rubba sha'imin laisa lahu min syiyami illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun di hadapan Allah tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus. Naudzubillah. Berarti puasanya sia-sia ya. Nah pertanyaannya Bu, puasa yang bagaimana yang membuat kita puasanya jadi sia-sia? Yang jawab boleh pulang duluan. Kan udah banyak tuh ceramah Ustaz, ada yang nempel dong. Puasa yang bagaimana yang tidak mendapatkan pahala, cuma dapat lapar dan haus doang. Masih gosip. Hah? Gosip, gibah, terus puasa tapi nggak sholat. puasa tapi enggak. Kok tahu? Kan ngaji Pak Ustaz. Kapan dapat materi itu? Diajakin ngajinya. Iya, benar semuanya ya. Dan itu berdasarkan hadis Nabi. Kata Nabi apa? Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa minallahi hajatun fi ayyada ta'ama wa sya'allah. Barang siapa yang meninggalkan, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang tidak baik ya, zur, jahat, palsu, ucapan-ucapan yang kotor, jorok dan seterusnya ya, wal amala bihi, dan mengamalkannya ya, berbuat dengan yang tidak baik tadi itu, maka Allah tidak butuh ya kepada itu semua ya, tidak butuh kepada hanya meninggalkan makan dan minum. Berarti puasa kita harus apa tuh? Sia-sia. Ya harus apa puasanya? Ya semuanya, puasa kita itu tidak hanya menahan lapar dan tapi juga menahan ucapan, perbuatan yang tidak baik. Berarti dengan kata lain puasa kita itu harus totalitas, baik lahir maupun baik jasmani maupun tuh. Itu baru puasanya benar. Ya, puasanya utuh di hadapan Allah. Yang kedua apa Bu? Yang menyebabkan puasa kita sia-sia. Tadi kata Ibu benar. Ya, dia puasa tapi tidak sholat 5 waktu. Dibahas oleh para ahli ilmi, orang yang puasa tapi meninggalkan sholat 5 waktu maka puasanya sia-sia, sama dengan dia tidak puasa. Sekalipun tahu puasa, paling itu tadi cuman mendapatkan lapar. Rugi ya? Insyaallah lebih sekali. Makanya pastikan di keluarga kita jangan sampai masih ada yang berani meninggalkan sholat 5 waktu. Itu satu ya tentang saum.
Yang kedua, qiyamul lail disebut dengan sholat tarawih. Ini juga melanjutkan ya. Nah, bicara sholat jangan lupa harus ada 5 hal paling tidak. Sholat itu satu, niatnya harus jelas-jelas karena Allah ya. Yang kedua, bacaannya harus sesuai dengan contoh Nabi ya. Yang ketiga, gerakannya itu dinilai semua, itu mulai dari niat, ucapannya, itulah bacaannya ya, kemudian gerakannya ya, semua karena Nabi sudah mencontohkan, dinilai semua itu ya. Bacaannya, gerakannya harus tumakninah, harus betul-betul bersahaja ya, harus tenang, tidak boleh terburu-buru ya. Yang keempat, harus ada apa? Ada khusyuk. Khusyuk ya. Apa itu khusyuk? Konsentrasi, sehingga dalam sholat kita itu kita tidak lengah mana hal-hal yang akan merusak sholat kita. Yang terakhir, apa yang harus ada dalam sholat kita? Yaitu tujuan. Sholat itu tujuan yang harus dicapai. Jadi sholat yang kita lakukan itu tidak hanya sesuai bacaannya, tidak hanya sesuai gerakannya ya, tidak hanya tumakninah, itu juga diperlukan semua, tapi harus ada yang kelima, apa tadi ya, tujuan dari ibadah sholat. Kira-kira tujuan ibadah sholat itu apa ya? Aqimus sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan olehmu sholat, karena sungguhnya sholat yang kamu tegakkan itu, yang kamu dirikan itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, harus sampai di situ tuh sholat kita. Kalau belum sampai di situ, berarti baru sebatas gugur kewajiban ya. Ini PR kita semua. Sholat yang kita lakukan itu harus mencapai titik akhir, tujuan akhir yang Allah sudah tetapkan dalam Al-Quran, yaitu mampu menjaga diri kita, membentengi diri kita ya dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, amalan dari Ramadan apa? Yaitu i'tikaf. Udah mulai dari kemarin itu malam 21. Sekarang malam berapa? 24. Ada bilang 4 tadi, pengen coba-coba tanya. 23 ya? Hah? 23. Ibu mau yang mana? Saya mau 23. Ibu 22 ya? Ya wis. Apa-apa. Yang penting puasa. Nah, i'tikaf tuh. Ya. Ya kalau ibu-ibu mah mungkin kalau sanggup ya i'tikaf. Ya kalau tidak ya sudah, karena memang tugas bapak ibu-ibu di rumah. Ya, nyiapin sahur segala macam. Ya. I'tikaf artinya tuh bapak-bapak tuh kalau i'tikaf. Ya, tekankan sekali. Baik, ya, yang keempat. Zakat fitri. Ibu zakat fitri di mana? Ya fitrah. Di sini apa ke masjid? Kumpul di sini aja? Enggak ya. Boleh juga sih kumpul bagian di sini. Iya. Zakat fitri itu Bu, ya, harus dilakukan oleh semua kaum muslim, baik masih anak-anak maupun sudah dewasa, laki maupun perempuan, semuanya harus. Ada dua fungsi zakat fitri atau fitrah. Apa kata Nabi? Tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafasi. Yang kedua, wa tu'matan bil masakin. Ya, ada dua fungsi zakat fitri. Pertama, membersihkan bagi orang yang berpuasa. Membersihkan dari apa? Minal lagwi war rafasi. Dari perbuatan lagwi, ya, yang sia-sia, yang seharusnya tidak dilakukan, ya, karena tidak bermanfaat, tidak bermakna, sia-sia, itu lagwi. Bahasa sekarang banyak lagu, banyak laga. Perbuatan banyak laga kan bermanfaat ya, laganya doang, nah gitu kan. Yang bermanfaat itu lagwi ya, kalau bahasa Qurannya. Yang kedua, rofati. Rofas itu hal-hal yang berkaitan dengan masalah seksual, rofas.
kalimat rofas juga digunakan dalam larangan haji. Ya, apa kata Allah dalam masalah haji? Ya, fala rofata wala fusuqa wala jidala fil haji. Jadi ada kalimat rofas itu dilarang kan? Ya, maka oleh karena itu ketika kita berpuasa sengaja atau tidak melakukan rofas, mengucapkan rofas, berkata rofas, ya, maka dengan zakat fitri itu dibersihkan. Itu karena hadis Nabi itu tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafati. Berarti kalau dosa-dosa tadi itu atau yang mengotori puasa tadi itu dibersihkan dengan zakat fitri, berarti puasa kita dibikin utuh, dibikin sempurna. Kalau dalam cucian Bu, zakat fitri itu semacam bilasan terakhir sehingga bersih gitu, utuh puasa kita itu, karena segala kekurangannya dibersihkan atau ditutupi dengan zakat fitri. Makanya harus dilaksanakan itu, ya. Yang kedua, Ibu, masih tentang zakat fitri. Usahakan zakat fitri itu dalam bentuk makanan pokok, bahan makanan pokok, beras. Ya, jangan pakai uang Bu, kasihan pengurus atau panitia. Ini ibu di sini yang mengkonsumsi beras kan beda-beda harganya ya. Ada yang harga 12, 13, 14, 15 kan. Akhirnya banyak harga tuh di panitia. Panitia membelanjakannya nggak sesuai dengan yang ibu konsumsi. Dia biasanya panitia mematok satu harga antara 12 sampai 15, paling dia 13,5. Kalau dibelikan oleh panitia harga 13,5, bagaimana yang bayar 12? Berarti harus blokir 1.500 atau 1.000 lah ya, 500 lah ya. Kalau dibelikan yang 13,5, bagaimana yang bayar 15.000? Berarti ada saldo tuh, ada sisa. Akhirnya tidak akurat. Akhirnya muncul masalah. Pertanyaannya, masalah ini gara-gara siapa muncul? Panitia apa yang zakat? Yang zakat. Coba kalau yang zakat itu bawa beras, selesai. Iya kan? Bawa beras sejumlah yang mau berzakat kali 3,5 liter, serahkan ke panitia. Beres, selesai urusan. Tinggal sama panitia nanti digabung dengan beras yang lain, baru ya dicetak atau diketerin atau dikelorin lalu dibagikan kepada fakir miskin. Selesai. Tapi kalau pakai uang menyisakan masalah dan pekerjaan berikutnya. Maka kembali sebaiknya zakat fitri itu langsung kita membawa ya bahan makanan pokok, yaitu beras, untuk dijadikan sebagai zakat fitri. Terakhir ya, amalan di akhir Ramadan itu adalah Idul Fitri. Ya, yang diriwayatkan ya Bu ya, sayang Idul Fitri. Idul Fitri ini merupakan rangkaian akhir daripada ibadah Ramadan. Gitu. Harus diakhiri dengan Idul Fitri. Ya, apalagi namanya kan Idul Fitri. Apa artinya Idul Fitri? Kembali berbuka, kembali makan dan minum yang asalnya dilarang. Ya, dan harus digelar rangkaian sholat Idul Fitri, yaitu sholat dan khutbah. Ya. Maka dikarenakan itu rangkaian daripada ibadah Ramadan, maka walaupun hukumnya sunnah, tapi jangan sampai ditinggalkan, karena akan banyak mendatangkan kebaikan-kebaikan kalau Idul Fitri ini yang merupakan sunnah Nabi ini dilaksanakan. Jadi kembali kepada pembahasan, masih tersisa paling tidak ada 5 amalan ibadah di akhir Ramadan yang 10 hari ini. Ya, 2 melanjutkan dan yang 3 adalah memang ibadah yang hanya ada di 10 hari terakhir, tidak ada di ya yang lainnya. Itu aja, tetap semangat. Yang dengerin aja udah capek kelihatan, apalagi yang ngomong. Saya lihat fakta aja. Capek ya Bu ya? Jujur ya gitu. Jangan ada dusta di antara kita. Terus terang, biar terang terus. Nah itu dia. Ya, akhirnya marah kadang kedengeran, kadang tidak, kadang nyangkut, kadang tidak, bahkan banyaknya tidak. Gitu. Baik, terima kasih. Itu aja ya, gak usah panjang lebar karena sudah banyak yang menyampaikan ilmunya. Ibu dulu banyak dibanding saya. Amin. Ustaznya banyak,
Saya mah cuma atuh ya. Teruskan ibadah tersisa semoga tetap semangat, sehat sehingga bisa menamatkan rangkaian ibadah Ramadan tahun ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.